Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat datang di MS Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di tengah-tengah jemaat berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Tetapi saya mempergunakan Zoom ya sebagai sarana untuk merekam karena saya ingin saudara bisa melihat. Jadi dalam pembahasan kali ini saya munculkan dalam bentuk tulisan supaya tidak ada yang miss ketika saudara nanti mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, ini adalah materi kita saat ini. Pertanyaan seputar kebangkitan orang mati. Nah, beberapa pertanyaan ini seringkali muncul di dalam kehidupan kekristenan kita dan mungkin kita tidak bisa menemukan jawaban secara pasti, maka saya akan mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban kepada saudara. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah semua orang mati pasti akan bangkit, Pak? Ya, benar sekali. Firman Allah berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Jadi, semua manusia ditetapkan, ditakdirkan untuk mengalami kematian. Jadi kematian adalah merupakan takdir yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Pertanyaan kedua, mengapa orang harus bangkit, Pak? Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Setiap orang harus bangkit untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Kristus. Jadi kenapa orang harus bangkit? Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Berarti orang Kristen juga nantinya dihakimi ya Pak. Betul sekali. Semua orang tanpa terkecuali, baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, semuanya akan menghadap pengadilan Allah. Pertanyaan yang keempat, lalu apa bedanya pengikut Kristus dengan yang bukan pengikut Kristus? Kalau semuanya pada akhirnya harus dihakimi, Pak. Nah, saudara harus tahu bahwa penghakiman itu selalu memiliki 2 dimensi, ya. 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah hukuman bagi yang dinyatakan bersalah. Tetapi dimensi yang kedua adalah kebebasan bagi yang dinyatakan benar. Jadi penghakiman tidak melulu berbicara tentang menyalahkan orang atau memutuskan seseorang itu salah. Ya, selalu ada yang benar dan ada yang salah. Nah, itulah penghakiman. Pertanyaan kelima, kalau sudah benar, mengapa harus dihakimi, Pak? Allah kita itu adalah Allah yang adil. Ya.
Karena Dia Allah yang adil, maka semua harus diperlakukan sama. Kalau yang tidak percaya dihakimi, maka yang percaya pun juga dihakimi. Nah, pengadilan itu berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum. Orang yang dinyatakan benar tidak dapat lagi dituduh untuk suatu kesalahan yang sudah diadili. Orang mau menggunakan dalih apapun, kalau seseorang sudah dinyatakan tidak bersalah di dalam pengadilan, maka berarti status orang itu sudah resmi dan sudah sah. Dia tidak bersalah. Jadi, kenapa orang Kristen juga harus dihakimi? Karena orang Kristen perlu status bahwa semua orang Kristen dan orang yang bukan Kristen itu akan melewati pengadilan yang sama. Ketemu dengan orang yang sama namanya Yesus. Tetapi bedanya adalah bahwa orang-orang yang dinyatakan benar dalam penghakiman itu, dia akan dibebaskan. Tetapi orang-orang yang dinyatakan salah, dia akan dihukum. Nah, itu. Jadi pengadilan itu tidak melulu berbicara tentang menyalahkan orang, menghukum orang. Ya. Makanya tidak usah takut, walaupun pada akhirnya kita semua akan masuk di dalam pengadilan. Sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, ukuran benar atau tidak, itu apa, Pak? Apa yang dijadikan ukuran seseorang itu dinyatakan benar, apa seseorang dinyatakan tidak benar dalam pengadilan Kristus? Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18 berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah jatuh ke bawah hukuman. Kenapa? Sebab ia tidak percaya kepada anak tunggal Allah. Siapa itu? Yesus. Jadi ukurannya adalah apakah kita sudah percaya kepada Yesus atau belum? Itu ukurannya. Kalau percaya, jelas firman Tuhan berkata, keputusannya adalah tidak dihukum, dibebaskan. Sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu. Kenapa ukurannya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, Pak? Nah, saudara perlu perhatikan, orang yang belum percaya kepada Yesus itu tidak mengalami penebusan darah Yesus. Sehingga mereka masih berada di dalam dosa. Ingat, semua manusia, semua keturunan Adam, semua yang dilahirkan dari laki-laki, semuanya jatuh di dalam dosa. Jadi kita mewarisi dosa Adam. Orang yang belum percaya kepada Yesus, dia akan tetap menyimpan dan memiliki dosa-dosanya. Sejak baik itu dosa yang diwarisi dari Adam maupun dosa karena perbuatannya. Sementara orang yang sudah percaya kepada Yesus, dosa-dosanya sudah diampuni karena telah mengalami penebusan oleh
Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Jadi darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib itulah yang membasuh, yang menyucikan dosa-dosa kita. Jadi statusnya sama sebenarnya. Sama-sama keturunan Adam, sama-sama berasal dari orang berdosa. Tapi bedanya, orang yang percaya kepada Yesus ditebus dosa-dosanya oleh Yesus. Sehingga dosa-dosanya itu dinyatakan bersih. Tidak bersalah. Karena Yesus sudah menanggung seluruh penghukuman akibat dosa kita. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, otomatis mereka masih hidup di dalam dosa. Karena mereka masih hidup di dalam dosa, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, inilah yang membedakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang percaya kepada Yesus dan yang bukan percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus dihukum tetapi kemudian dibebaskan. Karena dinyatakan tidak bersalah. Dosa-dosanya sudah diampuni, dosa-dosanya sudah dianggap selesai. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Itu. Nah, bagi yang belum ditebus, belum selesai. Makanya percaya kita kepada Yesus itu jaminan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal setelah kebangkitan. Oleh sebab itu, jangan pernah gadaikan Yesus untuk apapun juga. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih Pak kebangkitan orang mati itu terjadi? Kebangkitan orang mati akan terjadi dalam 2 tahap. Ya. Tahap pertama adalah tahap sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Tahap kedua adalah tahap setelah kerajaan 1000 tahun damai. Dalam 1 Tesalonika, ya, pasal yang keempat ayat yang ke-16, ya, berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini adalah sangkakala kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati, perhatikan, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Nah, saya memberi warna agak berbeda supaya saudara bisa membedakan. Ini intinya di sini. Orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Kapan waktunya terjadi ini? Wahyu 20 ayat yang keempat sampai dengan ayat 5 berkata demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini para martir dan orang-orang yang percaya. Yang tidak menyembah binatang itu, yaitu antikristus. Binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, yaitu tanda 666, 666. Nah, saya akan berbicara secara khusus nanti mengenai hal ini di sesi berikutnya. Ya, jadi di sini saya tidak
membahas mengenai tanda-tanda ini. Ya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah. Nah, hidup kembali itu artinya apa? Bangkit. Ya. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Jadi mereka bangkit bukan karena dihukum, tetapi memperoleh upah, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Makanya kalau kita sering menyanyikan, mendengar anak-anak menyanyikan lagu, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi ini adalah sesuatu yang nyata, yang real betul-betul terjadi. Pada waktunya kita akan memerintah selama 1000 tahun damai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain, siapa itu yang lain? Yaitu yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak, ya. Nah ini, tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun damai. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan itu ada 2 kali. Sebelum kerajaan 1000 tahun damai dan sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kebangkitan yang terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun damai, Alkitab menggunakan istilah kematian kedua. Kenapa? Sebab mereka yang dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai itu akan dihukum di neraka. Nah, makanya hidup tapi di neraka itu dalam terminologinya Tuhan. Itu seperti orang mati. Sehingga disebut dengan kematian yang kedua. Kematian pertama itu kematian fisik. Ketika roh kita meninggalkan tubuh kita. Tapi kematian yang kedua itu kematian roh. Di mana roh itu dibakar di dalam neraka. Itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya. Percaya kepada siapa? Ya, kepada Yesus. Orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Pertanyaan selanjutnya, berarti kebangkitan pertama itu untuk orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan kebangkitan yang kedua untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apa begitu, Pak? Betul sekali. Kebangkitan pertama adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak saat ini. Kata roh. Kenapa berbahagia? Sebab mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi orang mati di dalam Tuhan itu seperti istirahat. Makanya besok akan bangun, akan bangkit. Nah, kebangkitannya untuk apa? Memperoleh kemuliaan. Jadi kebangkitan pertama Tuhan mempermuliakan anak-anaknya. Sedangkan kebangkitan yang kedua adalah
kebangkitan untuk orang-orang yang dihukum. Orang-orang yang masuk ke dalam kematian kekal, binasa. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo kita terus berjuang untuk kita terus membangun iman kita, belajar untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus, semakin hari semakin dibaharui dalam Yesus, supaya apa? Supaya kita menjadi bagian dari kebangkitan yang pertama. Jangan sampai iman saudara hilang di tengah jalan, ya. Untuk yang muda-muda itu khususnya, hati-hati dengan jodohmu, ya. Karena iblis akan berusaha menawarkan sesuatu, apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara senangi, supaya saudara bisa menanggalkan dan meninggalkan imanmu. Itu, ya. Sebab kalau saudara sudah menanggalkan dan meninggalkan iman saudara, maka ketika nanti saudara mati, saudara akan ikut dalam kebangkitan yang kedua. Nah, kalau kepingin ikut kebangkitan pertama, saudara harus terus berjuang, memperjuangkan iman saudara, apapun yang terjadi, saudara tetap percaya kepada Yesus, hidup sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara pembahasan kita tentang seputar orang mati yang kemudian dibangkitkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya untuk membangun iman saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.